Ini kita lagi cek-cek sinyal dulu nih. Kenapa sinyalnya nih? Siap, Ada siap, sedikit. siap, siap. Kita tunggu. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Kayak sinyalnya masih belum dapat. Oke, lagi hilang dulu eh, Om Iwake-nya. Aman. Gimana? Gimana? Udah jelas belum? Sinyal udah dapat belum sinyalnya? Assalamualaikum. Udah jelas sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Om Iwa? Sehat Om Iwa? Alhamdulillah, Oh, amal good. Gimana? alhamdulillah. Yo yo yo. The rapper Indonesia. Nombok dong, nombok dong, nombok dong. Ah, Chef, tahu nggak? Lagu Gimana? itu tuh Gimana sebenarnya gimana Om Iwa? lagu tentang kuliner tuh. Iya, iya. Waduh, waduh. Wah, Oh belum itu tahu cerita orang gimana yang cerita coba. nyangkanya tentang basket kan? Itu tentang kuliner. Iya, benar benar. Gue lagi Coba coba bisa makan cerita sedikit Om Iwa. nasi goreng. Gue kan sukanya pedes. Oke. Dikasih nggak pedes. Oke, siap, Makanya siap. gue bilang, dong lombok dong, lombok dong. Oh, siap. Udah ketularan Om Komeng juga kayak ini. Dong lombok dong nih. Boleh, boleh, boleh. Keren, keren. Eh, by the way, itu lagu tahun berapa sih Om Iwa tuh? Lagu-lagu Lombok itu lagu tahun berapa tuh sebenarnya tuh? Kalau masih Lombok masih dong inget itu tuh. tahun berapa? 95 kalau nggak salah. 95, ya 95. 95. Wah, kita udah berkelana jadi pencari receh juga itu tuh kalau 95 itu lagi Udah rame-ramenya tuh. keliling-keliling ya waktu itu ya, Chef Endro ya. Iya, jadi udah ke beberapa negara juga sih. Tapi itu dia tetap kita harus cita Indonesia tercipta tetap dengan Garudanya nombok dong, nombok dong, nombok dong. Keren. So, Om Iwa, Yes. sekarang kesibukannya kesibukan ini, kesibukan ini. Kesibukan masih kalau di musik ya mau nggak mau harus tetap berproduksi ya Chef ya. Karena buat gue Iya, membuat betul betul. musik itu bukan sekedar apa industri aja, tapi juga terapi buat gue gitu loh. Kayak gue dapat Setuju, ide, setuju, setuju. gue harus mengekspresikan itu ke dalam musik gitu ya. Eh, Oke, ya siap, akhirnya siap. makanya justru di pas masa pandemi ini justru gue banyak ngeluarin single-single gitu loh. Jadi Oke. emang ya buat gue ada hal lain lah. Mungkin kalau buat chef sendiri kayak memasak mungkin emang ada sesuatu passion yang nggak bisa dibilang dengan kata-kata kali gitu chef ya. Kayak kayaknya kita saat ini Mbak Iwa ya, kita saat ini kayak gini karena semua emang memerlukan apa namanya tingkat fokus yang tinggi sama from bottom the heart gitu ya. Jadi kita Iya, menciptakan suatu kalau makan kan kita setiap bumbu tuh kita taruh, kita racik sama kali pada saat kita menciptakan satu karya tuh spesial kayak lagu kan sampai sampai sekarang aja tuh anak-anak yang zaman dulu pada saat denger lagu Nombok dong udah kebayang tuh siapa yang nyanyi gitu loh. Dinyanyiin sama orang lain gak kena aja udah. Accent sendiri gitu nggak bisa bedain gitu loh. Dia ketahuan yang nyanyi ini yang beneran nyanyi atau tetangganya yang nyanyi ini gitu loh. iya bener sih. Bahkan gue kalau kalau lagi apa mulai masuk rekaman gitu ya, uh, gue selalu Uh, bilang misal kalau gue posting uh, noodle adonan baru gitu ya, adonan baru dan Oke, gue selalu siap. apa menganalogikan ya bikin lagu tuh kayak emang bikin masakan kita serve orang gitu loh passion kita Iya yang betul kita betul. suka itu ya kita semoga relate sama orang gitu loh. Kayak makanan kan Setuju, 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 setuju. tentang rasa tuh udah Iya, bener subjektif bener gitu bener. loh.
Jadi kita nyari orang yang relate Setuju. sama rasanya kita gitu. Siap, 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 siap. Berarti benar-benar antara apa art of cooking sama art of apa namanya penyanyi itu benar-benar sejiwa berarti ya. Jadi emang mengharuskan tuh orang yang menikmatinya tuh benar-benar harus enjoy dulu, harus benar-benar dapat passionnya kali ya. Kalau nggak salah gitu Iya, ya Om Iwa kali ya, betul ya? setuju banget Chef, setuju banget ya. Chef lebih paham lah kalau buat apa gimana kita mendapatkan. Wah, seneng banget kok kita bisa relate gitu ya passion kita sama orang lain gitu. Habis masak Betul. tiba-tiba dapat, wah ini enak banget. Wah itu yang priceless banget kan. Itu benar-benar Om Iwa. Itu aku alami sendiri tuh di beberapa tempat, terutama pada saat aku lagi di Dubai ya. Jadi aku lagi di Dubai, kemudian aku pernah lagi tuh buka resto juga di UK, United Kingdom tuh. Jadi ada orang Indonesia tuh dia datang, dia makan, aku bikin opor ayam sama What? nasi Oh kuning ya? biasa gitu loh. Uh, But I give the name special. We call the chicken is braised chicken with coconut milk. Sebenarnya santan, cuma kita bilang santan ya. coconut milk Coconut gitu. milk, iya. Iya, itu dia. I just give the good name braised chicken with coconut milk and the yellow rice. Itu orang Indonesia kaget pas dia makan tuh, karena dia lama di Inggris sampai dia bilang, kayaknya saya pernah makan ini di mana gitu ya. Sampai dipanggil, can I see the chef? Ketika saya datang, saya ngobrol sama kaget dia. Wah, sih, I know this food, this one. I know this food, dia bilang lagi. Makanya tadi saya bilang, pada saat orang benar-benar menikmati dan diapresiasi hasil karya kita, itu priceless. Luar Segala biasa capek ya. kita hilang semua tuh. Bener, Om Iwa, setuju. Tapi Chef, Chef sendiri udah berapa negara sih Chef yang udah Chef jalan-jalan nih untuk passion masak ini nih, passion cooking ini? Kalau boleh dihitung sih, pertama itu aku join di Australia pertama. Jadi dari Indonesia tahun 90-an tuh dari Indonesia aku langsung ke Australia tuh, ke Sydney. Di sini aku sempat 2 tahun, kemudian aku balik ke Indonesia, kemudian berangkat ke Amerika, ke kapal pesiar. Dan kapal pesiar selesai, jadi Caribbean Cruise Line itu kapal terbesar di dunia tuh. Wah, keren banget itu kapalnya tuh bener-bener. Makanya aku bersyukur pernah jadi passion di masak karena bisa jalan-jalan gratis. Sama kayak artis-artis gitu. Bisa jalan-jalan gratis tapi kita berkarya gitu loh. Berkarya, dibayar lagi. It's the best thing. Itu dia. yang penting dibayarnya, Om Iwa. Bayar yang penting. Yo, what's up, yo? Boleh penasaran lagi nggak, Chef? Kalau buat Chef sendiri, tradisi mengapresiasi makanan di atas meja gitu ya, artinya entah secara ritual, secara apa gitu ya, itu dari bangsa mana Chef yang Chef temuin? Gimana dia ekspresi ngapresiasi masakan dan semuanya itu biasa dari negara mana? Yang Chef tahu ya? Itu yang aku sempat jadi satu kayak istilahnya referensi yang top itu Prancis dia. Dia bisa berkata tuh kalau Indonesia kalau di dunia bilang say it love with flower ya. Kalau Prancis nggak, say it love with food gitu. Jadi pada saat makanannya tuh nikmat, makanannya tuh cantik, makanya kadang-kadang kalau di makanan Prancis tuh, European tuh, itu sampai orang pas di plating nggak mau makan karena takut ngerusak tampilan makanannya gitu, saking bener-bener pakai hati gitu. Makanya tadi aku bilang pada saat Om Iwa menciptakan lagu Nombok Dong, lagu-lagu yang lain itu bener-bener dari hati Om. Jadi orang nikmatin itu bener-bener, wih keren banget nih. Itu bener Om. Ya, itu, setuju. Wah, nggak bisa dilukiskan tuh Om. Setuju. Begitupun di musik ya, Chef ya. Di musik juga ketika kita bikin, kita ada inspirasi, kita pengen bikin ke arah mana, soundnya seperti apa, ya kan kayak bumbunya kayak apa gitu kan, layer-layernya, mungkin topping-toppingnya kalau dimasakan gitu ya. Dan ketika orang apresiasi, kita di atas panggung ada feedback dari audience tuh yang itu priceless. Yo. Tapi speaking tentang ini makanan nih, makanya kan banyak yang penasaran nih soalnya, ini kenapa tiba-tiba rapper ketemu chef, jadinya nasi Minang gitu loh, Chef. Itu dia, bener-bener. Jadi sebenarnya gini Om,
Kalau aku tuh lebih kan Bang Om Iwa kan udah senior istilah di rapper nih ya. Jadi orang-orang belum ngeh yang namanya rapper, tapi Om Iwa tuh udah langsung nyemplung dengan gayanya sendiri ya nggak? Dengan punya gaya sendiri, tampilan sendiri gitu. Nah, sebenarnya di kenapa kita sempat propose dengan Nasi Merah? Nasi Minang tuh banyak gayanya, terus terang hampir sama kayak rapper, masing-masing punya gaya masing-masing. Jadi kayak banyak rapper ya. Amerika itu dia subgenrenya. Karena kalau kita pada saat kita ke Minang sendiri, ke daerah Sumatera, itu masing-masing punya style sendiri tuh. Yep. Jadi yang ada bilang nasi kapau, ada yang nasi Minang sendiri, dan masing punya ciri khas. Nah, yang kita propose ke Om Iwa itu sebetulnya yang bisa dibilang tuh rendang yang memang kita buat sedemikian rupa, ada warna hitam-hitam, jadi kayak black meat istilahnya gitu loh. Jadi sebenarnya itu rendang dengan rendang kering, dry meat with the coconut, apa sih namanya, parutan kelapa parut yang udah disangrai itu Om. Makanya rasanya tuh beda sendiri tuh rasanya Om. Makanya benar-benar kita bilang ini spesial buat Om Iwa, cocok banget karena Om Iwa punya spesialisasi berbeda gitu loh. Dari rapper yang ada di Indonesia ataupun di dunia itu punya ciri khas sendiri gitu loh. Ciri khas masing-masing ya. Ada sedikit masing-masing. Itu dia signaturnya sendiri. Makanya aku yakin ini kita buat viral sekalian nih Om, dengan nasi Minangnya Om Iwa nih, ya enggak? Iwa Milkit. Oke. Milkit. Enak juga nih. Udah tua masih dipanggil Kit. Itu anak ya Kit, beda ya. Tapi Chef, ini dilalahnya rendang ini adalah makanan yang sangat akrab dari gue balita mungkin ya, dari gue kecil. Karena nyokap itu di keluarga besar itu bisa dibilang reputasinya kalau uak saya datang ke rumah atau paman ya, mamang saya atau bibi pokoknya itulah keluarga besar ya, ngumpul itu mengharapkannya mama saya tuh bikin rendang. Bahkan mama saya di usia yang sepuh ini nih, kalau udah mau hari raya gitu ya, mau lebaran masih bela-belain ke dapur, dan dia pengen masak sendiri gitu loh, walaupun emang sekarang pasti yang di asis ya, nggak kayak dulu ya, tapi dia kekeh harus ada dianya gitu loh. Sampai sekarang masih dikirimin gitu loh kita itu. Dan itu tipikalnya emang yang hitam gitu, sama yang emang disangrai dulu gitu loh. Makanya wow, ini goks ini bisa universe kadang-kadang berbicara tuh lucu ya, mempertemukan gitu, yang dia ini kok kalau bisa sama gini, tipikal rendangnya sama, yang udahlah pakai goks, ini goks sih. Siap. Makanya kita kan dengan kita kolaborasi nih, jadi rapper and chef gitu ya. Jadi mungkin one day kita harus manggung bareng nih. Jadi kita manggung bareng, kalau udah PPKM selesai nih kita manggung bareng, kita bilang cooks rap gitu kan ya nggak? Jadi tukang masak dengan rapper gitu loh. Itu udah ketemu, udah kebayang tuh, udah kebayang delivernya kayak apa tuh jadinya. Lu tuh kebayang banget. Udah kebayang banget, ini seru nih. Gok sih. Tapi gila ya, karena emang diplomat yang paling ulung ya, mesin diplomasi yang paling ulung tuh udah dibanding segala macam adalah food buat gue. Setuju. Makanan. Mesin diplomasi paling ulung. Maksudnya oke lah, ada olahraga yang bisa membawa nama negara segala macam, tapi kalau makanan itu benar-benar kita langsung ke masyarakatnya gitu loh. Betul. Oke lah, kita bisa kayak ngomong misalnya, nggak ngomong merek ya, ada kayak spaghetti yang ala, kita nggak usah sebut namanya gitu ya, yang udah lama di Indonesia gitu ya, itu udah beda sama Italia yang aslinya gitu, tapi udah punya diri sendiri gitu. Dan membawa nama Italia kan akhirnya kan, membawa nama Italia. Itu diplomasi paling hebat tuh makanan, Chef. Paling hebat. Bener. Itu sih, makanya kadang-kadang tuh kalau kita mau meeting, kita mau ada acara, itu asal diawali dengan makan, itu semua tuh tenang, ngomongnya tenang, gak ada emosi semua. Perut udah penuh semua gitu. Apalagi makanan itu yang spesial gitu. Jadi bener-bener pas dimakan tuh kayak nasi Minang yang punya Iwaki, pas makan tuh langsung ngeblendnya tuh
pecah gitu loh. Jadi pas masuk, wih, lah, enak bener. Gue kebiasaan kalau makan nasi Minang, ritual gue satu yang nggak boleh sama sekali gue lewatin. Pakai tangan, nggak pakai sendok. Iya, setuju. Nasi Minang tuh udah harus pakai tangan, nggak usah pakai sendok lagi, udah pakai tangan dan nikmat banget. Terakhirnya tuh sisa-sisa bumbu kari yang itu tuh. Itu jarang ditemuin tuh bener. Ritual terakhir tuh. Nah, itu paling nikmat dah. Nah, kira-kira nih dengan apa kolaborasi gini nih antara apa Iwake dengan Kokikit nih untuk apa makanan apa meal kitnya sendiri, apa nasi Minangnya, apa nih jurus-jurus yang nanti apa Om Iwa akan keluarkan biar apa nasi Minang ini bisa viral gitu, bisa apa booming. Syukur-syukur kita bisa langsung dorong ke luar negeri gitu dengan ekspornya gitu loh. Gimana? Soalnya gini, Chef, kalau ini saya orang soto ya, so tahu gitu ya. Buat gue nasi Minang atau nasi Padang mungkin namanya udah mesti berubah sebagai nasi Nusantara. Kenapa? Karena gue manggung ke pelosok manapun pasti ada restoran Padang. Ke daerah manapun. Itu yang dan itu selalu rame. Mau di tempat apapun, even ke Papua itu ada restoran Padang. Mau kemanapun, gue udah jalan kemana-mana gitu ya di Indonesia, pasti ada restoran Padang. Dan makanya ini adalah tipikal makanan yang sangat Indonesia banget, yang lidahnya benar-benar deket sama passionnya cita rasa Nusantara gitu loh. Siap. Udah benar-benar udah menyebar banget. Nasi Padang ini sangat represent banget ya sebagai emang nasi Indonesia buat gue ya. Buat gue kan emang itu tadi secara faktualnya emang di tiap tempat pasti ada, di tiap kota pasti ada. Kota tingkat pertama atau kota tingkat kedua, bahkan kota tingkat ketiga yang bukan di Padangnya sendiri. Bahkan kalau nyari restoran Padang di Padangnya nggak ada. Ya kan? Iya, nggak ada kan? Restoran aja, nggak ada restoran Padang, nggak ada di mana. Walaupun makanannya nasi Padang yang seperti kita kenal gitu ya, nasi Minang yang kita kenal. Tapi kita ke Sumatera Barat nggak ada tuh ya. Restoran Padang, nasi Minang nggak ada. Nah, kira-kira gimana Om? Jadi apa kayak teman-teman Om Iwan ini udah dikirim semua nih ya, udah dikirim ke semua ke sana untuk makanan segala macam nih. Kira-kira gimana komen mereka nih Om dengan terjunnya Om Iwa di bisnis kuliner ini? Kira-kira komen dari mereka gimana nih Om? Sebenarnya kalau komen dari teman-teman deket sih ya, teman-teman deket emang tahu gue tuh orang yang sangat gila makan. Gue orang yang sangat gila makan. Bahkan ya kayak gue sebenarnya gue selalu suka bertemu sama chef, dan gue banyak teman-teman gue yang chef gitu ya, yang kayaknya kadang-kadang suka ke rumah kalau ngasih mau ini, wah gue mau ada ini nih, mau ada resep baru nih, gue ke rumah lo ya, lo cicip ya. Kadang-kadang malah ke rumah gitu loh. Gue siapa? Karena gue bener-bener gue pengetahuan gue cetek segala macam, cuman gue passion gue ke makanan tuh yang ya kalau teman-teman dekat gue tahu ketika emang wah lo nasi Minang wah, ya mereka nggak terlalu kaget karena mereka ya teman-teman dekat terutama ya tahu passion makan. Karena gini, biasanya kalau gue manggung ke satu kota, gue selalu ke LO gue ya, panitianya bilang apa makanan khas daerah sini, ajak gue ke situ gitu loh. Gue selalu gitu, apa street kulinernya, apapun itu di semua di semua tempat lah di Indonesia, itu emang udah kayak kebiasaan, dan rugi banget kalau gue nggak ngelakuin itu. Gue kadang-kadang bisa kenal karakter orang daerah itu dari makanannya. kayak gini nih, ada joke kayak gini. Misalnya ada cewek ngomong, Mas dari Brebes ya? Loh, kok tahu Mbak? Telurnya asin. Yo, mantap yo, telur asin yo. Biasanya ada kan ikan asin. Ini ada menu baru boleh telur asin nih ya. Jadi beda sendiri telurnya asin nih. Itu bisa ambigu kata-katanya kan. Mas dari Brebes ya? Kok tahu Mbak? Telurnya asin Mas. Maksudnya jadi jualan telur gitu, jualan telur asin. Paling bisa deh. Ini plesetannya agak-agak jauh, plesetannya nih kerjaan ini. Tapi ya bener, aku selalu suka tuh yang namanya ke tempat apapun, ke Manado, bahkan misal ke Papua, ke
ke Flores. Mereka punya gaya-gaya apalagi Sumatera ya, kita nggak usah ngomong lah, Sumatera tuh kaya banget. Oh udah, ngeri dia. Rempah-rempahnya tuh nomor satu dia tuh, nggak ada ngalahin dia. Keluar banget gitu loh. Iya, Kita ngomong dari situ kan. Ya daerah Jawa juga, Kalimantan even gitu ya, dengan pindang-pindang ikan patin itu yang wah luar biasa. Jadi buat gue itu tadi makanan itu cara kita bersyukur juga sih buat gue, selain kita buat ngenyangin tubuh ya. Siap. Ada hal lain gitu makanan, dan ya itu tadi ketika emang nasi Minang ini gue coba untuk deliver gimana caranya gue nyampein message ke orang ya kan. Gue nggak selalu emang gue jualan gini, nggak, tapi gue juga ini caranya bersyukur ya, ini wah ini gila lo, nikmati ini akhirnya bisa lo membuat gokil ya Indonesia ya, rempah-rempah yang emang dulu bikin orang berlayar selama bulanan gitu, dari Portugis pasti bulanan kan ke Indonesia buat nyari rempah. Sayang banget kalau nggak kita manfaatin. Ini kekayaan gitu loh. Ini modal kita banget. Ini karakter bangsa kita lah. Itu gue udah nggak bilang modal lagi. Ini karakter kita banget yang mesti diangkat. Setuju banget. Jadi tadi bener emang dibilang sekarang negara lain, Eropa tuh bela-belain, dia ke Indonesia cuma nyari rempah doang. Apalagi kayak cengkeh, kapulaga, kembang lawang itu, kepala itu bisa dibilang itu rempah-rempah yang tadi di daerah Sumatera itu kalau mereka udah masak menggunakan rempah-rempah itu udah kelar semua udah. Pokoknya kita akan lupa yang namanya macam-macam penyakit tuh, terutama kayak asam urat, darah tinggi tuh di stop dulu, ditinggalin di bandara tuh. Kita makan dulu, entah bisa kita pakai lagi di bandara, entah penyakitnya. Bahkan Chef ini ngomong sok taunya ya. 70% hormon yang mempengaruhi otak kayak serotonin dan lain sebagainya itu di guts, di usus besar, di perut. Jadi betul. Apapun itu mood segala macam bisa tergantung apa yang masuk. Betul. Nah, karena aku juga lagi bisnis minuman yang emang berhubungan dengan itu ya gitu ya. Jadi aku tahu banget gimana sebenarnya penting banget lo nge-treat perut, bukan berarti kita akhir jadi orangnya udah kita kenyang dan akhirnya lambat, itu enggak juga gitu ya. Tapi artinya ya dopamin, serotonin dan lain sebagainya itu 70% itu dari perut yang ngirim sinyal ke otak buat ngasilin hormon-hormon itu gitu loh. Jadi wow, Chef tuh orang yang pahalanya gede banget ketika bisa bikin orang senang. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Enak banget gitu loh. Kita punya pekerjaan yang itulah membahagiakan orang tuh, itu keberuntungan kita, Chef, gitu loh. Alhamdulillah. Sama, bener. Sama kayak penyanyi juga kan, pada saat orang lagi kerja santai itu dengerin nyanyi, kayaknya tuh pikiran tuh kayak akhirnya punya prinsip tuh. Jadi dulu di tempat saya pun lagi pas ya di beberapa hotel chain tuh, kenapa di tempat makan tuh nggak boleh ada TV, di restoran tuh nggak boleh ada TV. Kenapa? Karena itu mempengaruhi pencernaan. Makanya pada saat orang makan di restoran, itu lagunya tuh bener-bener lagu yang slow. Jadi pada saat lagunya slow itu berpengaruh di pencernaan tuh. Jadi kitanya lagunya santai, pencernaannya lebih santai, jadi nggak rusak. Tapi kalau lagunya rock atau rapper itu loncat-loncat di sini nih. Di perut makan loncat-loncat ya. Malah gumoh ntar ya. Itu dia. Malah gumoh ntar. Jadi loncat-loncat repot terusannya. Aduh. Iya, musik yang mendayu, orkestrasi, gitu ya. Benar-benar setuju. Ngunyahnya juga enak, ngunyahnya pelan-pelan. Makanya aku bilang, ini kalau bisa Om Iwa tuh jangan berhenti rappernya, terus berkarya Om Iwa. Nah, kemudian kira-kira ada nggak Om Iwa lah sekarang ini pengganti kira-kira untuk rappernya ada nggak Om Iwa? Bibit-bibit pengganti untuk rapper itu di dunia musik sekarang ini? Kita sekarang ngomongin hip hop dulu ya. Dulu orang ketika emang gue inget banget ada di album pertama gue waktu itu tahun 93, ada salah satu kritikus musik yang bilang, alah ini pasti musik musiman yang mungkin umurnya cuma setahun 2 tahun. Tapi kenyataannya sekarang masih ada. Dan kenyataannya lagi, faktanya lagi adalah selama 6-10 tahun terakhir, hip hop ini tuh kayak hamster.
musik yang beranak terus. Artinya setiap tahun rajin ngeluarin subgenre yang gue sendiri nggak hafal. Gue sendiri nggak hafal. Sekarang subgenre hip hop tuh udah begitu banyak yang gue nggak hafal. Karena selama 10 tahun terakhir ini tiap tahun ada subgenre baru, 2 atau 3 subgenre yang lahir. Jadi emang sangat cepat banget evolusi dari hip hop ini sendiri, gitu loh. Itu yang membagikan. Dan tentang yang akan jalan ke depan nanti gitu, yang masih muda-muda banyak banget. Ada P Frozen dari Bali gitu ya, itu masih muda banget. Ada juga Ikram tuh masih SMP kalau nggak salah, tapi dia udah knowledge hip hop itu udah keren banget ya. Ada karena kenal bapaknya pemain bass dan ya bagus banget. Beberapa kali ikut kompetisi. Terus juga di daerah Kepulauan K. Ini nih sadisnya lagi, Kepulauan K itu sekitar 45 menit dari Ambon, yang notabene dalam sehari pesawat cuma sekali ke sana. Pas saya ke sana, tiba-tiba pas turun di bandara, mau ke parkiran, ada van, depan saya berhenti, Pak, kebuka, ngeprank, dan anak-anak sana nge-rap, ngeluarin sound system segala macam. Bagus gitu loh, banyak banget. Itu yang banyak banget bertebar, apalagi Indonesia Timur ya, Barat juga, Medan, rapper Padang juga itu banyak, di Palembang juga saya ada beberapa kenal, Kalimantan. Jadi karena kebetulan gue orang yang nggak tahu diri ya kalau berteman ya, artinya kalau berteman kadang-kadang masih yang bener-bener yang kalau udah akhir kenal oleh Om ini gimana, akhirnya jadi manggil bro gitu kan, karena gue lebih bisa dan gitu. Gue nggak tahu diri kalau kayak gitu. Jadi sama rapper-rapper pun gue ya kadang-kadang baru kenal di IG juga, wah karyanya asik, gue DM, bisa main ke rumah selama sebelum pandemi gitu ya. Wah bener Om, ke rumah Om, gila ya Om ya. Wah asik Om, dia nggak tahu kalau gue juga asik, gue juga belajar dari lo lagi gitu loh. Gue butuh belajar dari mereka, karena nggak banyak hal-hal baru yang gue pelajarin gitu loh dari kawan-kawan muda ini. Ya itulah serunya ya, guyup sama teman-teman yang satu passion ya. Mungkin kalau guyup sama Chef akan seru gitu ya, nih sama teman yang punya passion di hip hop, mau umurnya berapa kayak segala macam, kalau udah nyambung omongan sih bisa begadang juga di rumah saya gitu. Bener-bener. Wah, berarti kalau saya dengar tadi berarti Om Iwa nggak ngebatasi berteman, terusnya nggak ngebatasi untuk tetap berhenti berkarya, belajar berarti Om ya. Walaupun itu dari anak baru gede sekalipun tuh tetap kalau emang dia harus bisa didapat ilmu dari dia, kenapa enggak gitu ya Om ya? Oh, sangat. Bahkan ketika emang gue belum kenal gimana cara digital gitu ya, YouTube dan lain sebagainya, gue sempet di IG tuh ada beberapa YouTuber yang emang kenalan di DM, main ke rumah dan ngobrol. Sampai akhirnya yang, bang, tolol lo ketuaan sih, coba gini gitu loh. Nah gue malah suka dibikinin gitu loh. Seneng karena mereka ceplos kan. Oh oke. Langsung ditembak gitu. Itu malah gue malah suka ketika emang orang nggak niatnya baik, kasih tahu ya, nggak ada basa-basi, apalagi udah nongkrong bareng ya. Bang, ketuaan, coba lo kayak gini deh, gini. Nah itu kan buat gue wah harta karun banget di perjalanan hidup gue sekarang gitu loh ya, bisa ketemu orang yang misal usia jauh tapi bisa ngeblend sama gue gitu loh. Bener. Iya, mereka kan kayak anak milenial kan, mereka kan digital udah merupakan satu hal yang nggak tabu buat mereka. Kalau kita kan agak deg-degan nih, oke, kita bisa nggak, kalau mereka kan udah emang dilahirkan di zaman modern gitu loh. Kekurangan generasi kita adalah satu, kita censorship-nya terlalu besar. Jadi kadang-kadang gini, ini bagus nggak ya? Ini layak nggak ya? Kita kan nggak serius. Kalau mereka udah bang cuek aja, yang penting upload dulu gitu loh. Mereka lebih berani gitu. Kalau gue tetap aja habis dibilangin besoknya pas lihat upload nggak ya? Ini kurang gitu. Tetap censorship-nya kita tuh masih susah deh emangnya. Berarti kalau bicara sensorship nih, dengan adanya kolaborasi dengan Kok Kikit nih, kira-kira sensornya bekerjanya gimana nih? Positif kah, negatif kah nih dengan nasi minangnya Om Iwan? Wah, ini mesti positif banget. Ini bahkan gue bisa bilang ini adalah salah satu menu hip hop yang paling tremendous ya.
ini masuk ke dalam menu hip hop. Kenapa? Karena emang hip hop tuh adalah musik yang sangat eklektik. Eklektik artinya dari beat Afrika, tiba-tiba dari perkusi Latin dan lain sebagainya jadi satu produk. Begitupun kayak nasi Minang. Nasi Minang Siap. di dalamnya rempah-rempahnya macam-macam, ya kan? Benar. Terus Iya. di dalamnya juga ada sayur nangka, ada Iya, ada gulai nangka, kemudian ada, iya, betul. Itu eklektik banget yang emang rupanya emang harmonis aja ketika emang kita makan semuanya. Ya. That's Itu dengar ya buat apa youtubernya Iwa, followernya Iwa, Om Iwa sendiri udah bilang bahwa dengan nasi Minang itu bener-bener ngeblend tuh. Jadi udah kayak musik hip hop tuh udah campuran berapa genre di blend jadi satu, kemudian menjadi satu tradisi. Nah itulah nasi Minang ala Iwake. Mega Pros. Oke nih, Om Iwa. Kalau misalnya apa dari followernya, kemudian dari apa follower Om Iwa, kemudian dari teman-teman yang ada di beberapa daerah nih, gimana sih caranya biar bisa dapat apa nasi Minangnya Om Iwa nih? Ada apa solusinya gimana sih biar bisa dapat nih? Carinya gimana gitu? Gimana Pak? Jadi yang ke laut aja bukan cuma satu sungai yang ke laut, ada banyak sungai. Iya. Boleh. Cara dapetin nasi Minang gini kan, ya bisa lewat IG-nya koki Iwak Dropfish Meal, bisa juga dari IG-nya koki.kit, bisa juga melalui apa websitenya kokikit.com, atau juga bisa WhatsApp atau telepon atau SMS langsung tuh. Nomornya itu bisa lebih. Oke. Nah, kalau itu gue nomornya nggak hafal. Karena nomor handphone sendiri gue nggak hafal soalnya. Pokoknya intinya adalah buat teman-teman pecinta nasi Minang Om Iwaka, jadi bisa langsung ke koki.kit di IG-nya sendiri, kokikit.com, dan juga bisa di marketplace ya, Bro Marketplace itu baik dari apa Shopee juga bisa, ya benar-benar beli segala macam, betul. Oke, siap. Nah, gitu. Sama satu lagi di Om Iwa nih. Jadi kalau Om Iwa sendiri nih, apa namanya dengan adanya nasi Minang nih, apa yang terbayang buat kedepannya seperti apa Om Iwa nih? Dengan nasi Minang yang sekarang Om Iwa sedang apa kolaborasi ini seperti apa Om Iwa nih? Kebayang ya yang namanya kita nasi Minang masuk ke restoran Padang, di mana akhirnya menunya itu akan makin lebih beragam. Mungkin di situ ada keinginan ke arah situ gitu ya. Betul. Ada keinginan ke arah situ, mungkin kita bisa bikin nasi Minang sebagai cheating day-nya kita buat orang yang emang lagi diet segala macam, kan pasti dalam seminggu ada satu cheating day itu. Nah, udah dalam sehari dalam cheating day dalam sehari cheating day-nya ini ya udah gue mau makan otak, gue mau makan paru, gue mau makan gazebo gitu. Itu nggak ada masalah karena 6 hari berikutnya gue akan menjaga kesehatan gue olahraga dan lain sebagainya. Karena itu adalah kebiasaan gue punya satu cheating day dalam seminggu itu. Jadi emang sehari cheating day itu gue makan macam-macam. Udah habis itu gue mulai disiplin lagi ngejaga. Oh, berarti ini olahraga tetap berjalan ya, olahraga terus, tetap jaga kesehatan, tapi menikmati satu makan tuh Bang udah hal yang wajib berarti ya? Iya, karena tujuannya itu, Chef. Gue tuh olahraga, bikin badan sehat cuma satu, biar makannya enak. Setuju. Kalau nggak enak badan, makan jadi nggak enak, jadi nggak, aduh. Tujuannya itu, gue mau sehat tuh biar gue bisa kerja dan gue makannya enak. Udah, titik. Oke. So, Om Iwa, jadi apa namanya, kemudian buat Om Iwa sendiri nih, apa ada keinginan nggak Om Iwa? Misalnya dengan nasi Minang ini, coba mau apa, ngenalin ke beberapa restoran, hotel, kayak misalnya apa catering gitu Om Iwa? Ya, kayak gue emang lebih ada buat strategic plan-nya lebih ke catering dulu. Ke catering dulu, sebelum akhirnya ke
ke resto juga emang kita akan klasifikasi dulu jenis resto yang seperti apa. Tapi untuk yang lebih leluasa adalah yang lebih ke catering ya, lebih ke catering. Ada beberapa teman juga yang emang di catering dan juga teman juga yang emang owner resto di situ dan apa ya, gue kebayang gini loh sebenarnya, Chef. Ini nasi Minang ini adalah nasi yang praktis, bisa dibawa kemana-mana segala macam. Gue pengen anak-anak pencinta alam juga kalau mau camping, mau naik gunung setelah pandemi segala macam. Karena ada satu temen gue ngomong seperti itu. Emang anak gunung banget, yang ini gue kalau gue naik gunung nih kayaknya ransumnya ini boleh nih, dia bilang gitu kan. Karena jadi langsung ring the bell juga, wah bener juga ya, iya karena emang ini simple dibawa kemana-mana, yang pouchnya juga gue bisa ya buat ransum gue gitu loh. Mereka lebih tertarik sama pouchnya kan, yang daging rendangnya buat naik gunung lah. Itu ada satu dari kawan gue seperti itu. Ini gue abis pandemi, pokoknya gue kalau naik gunung gue mesti nyobain. Kalau sekarang akan beda. Siap. Nah, boleh tuh Miwa tuh, boleh tuh di follow up tuh. Sama satu lagi, jadi ada temanku tanya nih. Misalnya nih saya ngambil satu makanan nih dari, contohnya kita ngambil nasi Minang Miwa nih di restorannya dia nih. Kira-kira kalau misalnya dia udah ngambil, dia beli di Koki Kit dengan labelnya adalah nasi Minang Iwake, itu kira-kira kalau Om Iwanya datang ke sana, demo masak di sana, itu kira-kira gimana Pak? Dengan senang. Listen guys, wah berarti ini bener nih ya, berarti oke nih ya, kita undang misalnya temanku bilang nggak ada masalah berarti ya. Kita harus nge-jam, pokoknya saya sama Chef kita harus nge-jam. Kita harus nge-jam kan, kita harus nge-jam. Cool man. Kita harus nge-jam pokoknya. Wah, itu tuh, waduh. Soal temanku nanya kemarin tuh, kira-kira gimana ya, dia bilang, ntar aku coba tanya deh sama Iwaki, kalau memang dia oke, pandemi selesai, mereka opening dengan nasi Minangnya, jadi kita langsung ngeblas itu tuh, bahwa siap. The rapper was coming to show the nasi Minang. Sikat, berangkat pokoknya. Kita harus nge-jam. Pokoknya langsung berarti, siap. Oke, Iwa, ada lagi yang mau disampaikan dong? Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini, terutama tadi saya juga dengar ternyata Om Iwa dengan bisa dibilang udah lebih senior, tapi untuk berkomunikasi, untuk tukar pikiran, untuk mendapatkan ilmu tuh nggak pandang bulu, mau siapapun yang sharing itu kalau memang bermanfaat wajib didengerin berarti Om ya. Top. Itu jarang-jarang. Berarti nggak ada senioritas ya, pokoknya selagi dia masih bisa menambah kita punya perbendaharaan skill sama pengetahuan apa enggak gitu ya Om ya. Iya, pokoknya ya sepanjang hidup sih sering buat gue sih yang pengen gue sampein juga ya, kayak kita filosofi kita makan lah. Kita makan juga kalau akhirnya nggak kita buang nih, dalam artian buang, iya. Kita membeli lagi buat menjadi tanaman subur dan lain sebagainya ya. Iya, benar-benar. Iya kan? Ya, kita nggak akan enak makan ya. Selama ini kita ngosongin dengan kita ngelakuin karya dan semuanya, kita akan dapat hal yang baru lagi kok. Itu aja. Betul. Sirkulasi. Siap. Oke guys, this is the nasi Minang Iwake, the Indonesian rapper. Now kolaborasi with Koki Kit. Semoga lancar semua Iwake, sukses buat Om Iwa. Mudah-mudahan bisnis barunya berjalan lancar, tetap jaga kesehatan, sukses selalu. Peace. Oke. Semuanya Koki Kit, sukses. Oke, Om Iwa, selamat malam. Selamat malam. Ciao, men. Assalamualaikum. Ciao. Waalaikumsalam.